Halo pemirsa setia Vibis News, kita kembali lagi di segmen Vibis Fokus bersama saya Joko Praitno dan rekan saya Wahyu Sidarta. Pada pekan kali ini Vibis Fokus akan membahas mengenai kondisi ketegangan yang terjadi di semenanjung Korea seiring dengan adanya ketegangan dari segi militer terkait dengan aksi rancangan penyerangan terhadap Korea Selatan yang akan direncanakan oleh pihak Korea Utara. Sebelum kami membahas mengenai dampak-dampak apa saja yang akan ditimbulkan akibat adanya penyerangan militer oleh pihak Korea Utara terhadap pihak Korea Selatan, kita akan membahas sedikit mengenai profil ekonomi Korea Utara dalam beberapa tahun terakhir. Korea Utara yang merupakan negara yang bersebelahan langsung dengan Korea Selatan memiliki GDP yang tercatat mencapai 40 miliar dolar dengan tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 3,7% pada tahun 2011. Sedangkan GDP per kapita menunjukkan level sebesar 1.800 dolar, di mana level tersebut cukup tinggi mengingat mayoritas ataupun rata-rata GDP per kapita di negara-negara Asia hanya mencapai 1.200 dolar per tahun. Sedangkan sektor-sektor pendukung GDP di negara Korea Utara sendiri didominasi oleh sektor-sektor yang cukup lama ataupun tidak cukup modern seperti sektor pertanian, sektor industri, dan juga sektor perikanan. Untuk sektor industri sendiri proporsinya mencapai 43,1%, sedangkan sektor jasa mencapai 3,36%, sedangkan sektor pertanian dan juga sektor perikanan mencapai 23,3%. Sedangkan produk-produk unggulan di Korea Utara yaitu seperti produk militer, tambang logam dan mineral, tekstil, dan juga pengolahan makanan. Seperti kita bisa lihat sendiri bahwa produk-produk unggulan yang ada di Korea Utara merupakan produk-produk unggulan yang terbilang tidak cukup modern dan juga tergolong cukup usang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga modernitas sektor industri pada kondisi dunia pada saat ini. Sedangkan negara-negara tujuan ekspor produk-produk unggulan tersebut juga didominasi pada negara-negara yang bertetanggaan dengan Korea Utara, seperti China yang mencapai proporsi sebesar 67,2%, Korea Selatan sebesar 19,4%, dan juga India yang cukup proporsinya sangat kecil yaitu 3,6%. Sedangkan produk-produk impor yang dikirim dari beberapa negara importir seperti China yang mencapai proporsi dominan sebesar 57%, Korea Selatan 25%, Rusia 3%, dan juga Singapura 3%. Produk-produk impor yang didominasi oleh negara-negara tersebut yaitu minyak mentah, alat-alat berat, dan juga mesin tekstil, biji-bijian, dan juga produk-produk makanan yang merupakan penunjang dari sektor pangan Korea Utara pada beberapa tahun terakhir. Sedangkan beberapa hubungan diplomatik yang tercipta antara Korea Utara dengan beberapa negara lainnya masih juga didominasi oleh hubungan diplomatik antara China dan juga Rusia. Ketiga negara tersebut terbilang cukup erat dari segi hubungan diplomatik mengingat adanya kesamaan dari segi ideologi dan juga faktor geografis yang sangat dekat. Pada tahun 2011 sendiri, Korea Utara dengan China terlibat perdagangan bilateral yang mencapai nominal 5,6 miliar dolar. Sedangkan pada negara China dan juga Rusia sendiri dalam bidang pendidikan juga memberikan penawaran berupa pengiriman pelajar dan juga mahasiswa dari Korea Utara ke kedua negara tersebut. Cukup eratnya ketiga negara tersebut juga memberikan sebuah transfer pendidikan dan juga transfer ideologi yang seperti kita bisa ketahui bersama, ketiga negara tersebut masih menganut sistem sosialis dan juga komunis. Sedangkan pada sistem telekomunikasi sendiri, China memberikan sebuah joint venture dari pembangunan beberapa pabrik piranti lunak dari beberapa pabrik yang mencakup produk-produk yang menghasilkan produk telekomunikasi. Sedangkan China sendiri juga memberikan sebuah joint venture
dari segi kebutuhan militer dan juga konsumsi rumah tangga. Sedangkan Rusia juga masih memberikan sebuah kebijakan impor bagi pengiriman mesin-mesin dari pertambangan batu bara dan juga mesin-mesin alat perang dan juga militer yang sudah terjalin sejak 10 tahun terakhir. Lalu bagaimana dengan hubungan diplomatik dengan Korea Selatan sendiri? Meski masih terlibat ketegangan baik dari segi politik dan juga militer dalam 5 tahun terakhir, namun dari segi bisnis rupanya kedua negara tersebut yaitu Korea Selatan dan juga Korea Utara juga sepertinya masih memberikan sebuah sinyal yang positif, di mana kedua negara tersebut masih terlibat beberapa perjanjian bisnis dan juga perdagangan meskipun tidak terlalu dominan. Seperti kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan Korea Selatan seperti yang bergerak pada industri chip komputer, teknologi animasi dan juga sektor investasi justru membangun pabriknya di Korea Utara. Hal tersebut dapat kita lihat di kawasan industri Kaesong Industrial Region, di mana beberapa perusahaan Korea Selatan seperti Hyundai Asan yang merupakan anak perusahaan dari Hyundai membangun produk alat-alat ataupun mesin tekstil yang cukup besar di kawasan tersebut. Sehingga seperti kita bisa ambil kesimpulan bahwa sebetulnya dari segi bisnis tidak seluruhnya berdampak negatif dari adanya ketegangan dari segi politik maupun militer. Sedangkan bagi pebisnis Eropa sendiri, ketegangan politik dan juga militer antara Korea Selatan dan juga Korea Utara rupanya tidak berpengaruh besar bagi sektor bisnis ataupun para pengusaha yang ingin menanamkan investasinya di Korea Utara. Bahkan di Korea Utara sendiri terdapat asosiasi pebisnis Eropa yang dinamakan sebagai European Business Association yang telah berdiri dalam 10 tahun terakhir. Baik pemirsa, setelah kita melihat beberapa intro ataupun profil ekonomi dari Korea Utara dan juga hubungan diplomatik terhadap negara-negara tetangganya, sekarang kita melaju kepada kisaran dampak-dampak apa saja yang akan dihasilkan atau ditimbulkan akibat adanya penyerangan militer dari Korea Utara terhadap Korea Selatan. Segmen tersebut akan dijelaskan oleh rekan saya Wahyu Sidarta. Silakan Wahyu. Terima kasih Joko. Baik pemirsa, sebelum kita melihat lebih jauh dampak jika terjadi perang di semenanjung Korea, mari kita lihat sedikit perbandingan antara negara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tahun 1953, sewaktu tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Korea Utara dan Korea Selatan, semenanjung Korea memang dinilai sebagai wilayah yang strategis. Namun perannya bagi ekonomi global masih belum signifikan saat itu. Namun saat ini ceritanya sudah berbeda, di mana hal tersebut sudah berubah drastis, di mana Korea Selatan sendiri sudah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi global, di mana ekonominya menduduki peringkat ke-15 secara global. Sedangkan Korea Utara sendiri masih terbelakang hingga saat ini, serta masih mempertahankan pemerintahan diktator. Walau begitu, Korea Utara memiliki kapasitas militer yang mumpuni dalam bentuk senjata kimia, biologi, dan nuklir, yang tentunya menjadi ancaman khususnya bagi sekawasan Asia. Nah, jika terjadi perang, kira-kira apa dampak yang akan ditimbulkan? Di atas kertas, jika terjadi perang antara Korea Utara dan Korea Selatan kemungkinan besar akan mampu bertahan didukung oleh sekutu-sekutu Korea Selatan, salah satunya seperti Amerika Serikat. Walau begitu, memang perang itu merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk diprediksi dan kerugian yang besar dapat dialami oleh siapa saja. Dari perang tersebut juga GDP dari Korea Selatan sendiri bisa saja terpangkas signifikan akibat perang ini, mungkin sekitar 10 hingga 20%. Nah, selain kerugian ekonomi, perang juga dapat menjadi teror bagi rakyat dan berpotensi menciptakan kepanikan dan kekacauan di negara yang bersangkutan dan negara tetangga seperti China, Jepang, dan tidak menutup kemungkinan untuk menjalar hingga ke negara Indonesia. Selanjutnya adalah perdagangan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat juga berpotensi untuk terganggu, di mana Korea Selatan sendiri merupakan rekan dagang ke-6 terbesar dari Amerika Serikat,
sehingga perang ini tampaknya berpotensi menciptakan kerugian yang tidak sedikit bagi perekonomian Amerika Serikat. Terganggunya perekonomian Amerika Serikat pada akhirnya juga berpotensi mengguncang perekonomian global. Lalu apalagi jika Korea Utara memutuskan untuk menggunakan senjata pemusnah massal, maka hal ini dapat mengakibatkan kerugian masif yang sulit untuk diperhitungkan baik secara ekonomi maupun sosial, dan hal ini juga berpotensi menjalar ke negara-negara tetangga Asia lainnya. Selanjutnya, perusahaan raksasa dari Korea Selatan tentunya akan menjadi salah satu sasaran dari Korea Utara. Jika terjadi perang, maka perusahaan-perusahaan besar seperti grup Samsung, grup Hyundai, dan grup LG terancam. Jika perusahaan-perusahaan ini bangkrut, tentunya ekonomi dari Korea Selatan sendiri akan makin terpuruk, di mana angka pengangguran juga akan melejit. Nah, selanjutnya perang ini juga akan berdampak terhadap hancurnya kepercayaan investor, terutamanya di bursa saham global. Kita ambil saja contohnya untuk bursa saham Korea Selatan, sejak awal bulan April dapat dilihat sudah mengalami penurunan yang signifikan akibat memanasnya konflik di semenanjung Korea. Selanjutnya, lalu apa yang akan terjadi setelah terjadinya perang di Korea? Kita asumsikan jika Korea Selatan dan Korea Utara akhirnya bersatu, dengan kondisi Korea Utara yang masih terbelakang saat ini, maka tentunya hal ini dapat membebani ekonomi Korea Selatan dengan kos yang besar, ditambah lagi dengan kerugian yang sudah diderita kedua belah pihak pasca perang. Walaupun begitu, dalam jangka panjangnya dengan bersatunya Korea, hal ini bisa saja justru memberikan tenaga baru bagi Korea untuk menggeser keperkasaan ekonomi China. Pada akhirnya, perang merupakan suatu mimpi buruk yang tidak ingin dialami oleh rakyat negara manapun, karena hanya akan mendatangkan korban jiwa, menciptakan kekacauan dan kerugian secara ekonomis maupun sosial. Kita tentu berharap bahwa perseteruan di Korea ini nantinya akan diselesaikan secara damai tanpa harus pecahnya perang. Baik pemirsa, demikianlah program Fibis Fokus kali ini bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Joko Praitno. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.